Putusan sela Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang menerima eksepsi Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo menjadi angin segar bagi Roy Suryo. Pakar telematika itu menilai putusan tersebut dapat menjadi rujukan bagi perkara yang kini juga menjerat dirinya. Usai mengikuti persidangan, Roy Suryo mengaku bersyukur atas putusan majelis hakim yang menerima eksepsi Dr. Tifa. Menurutnya, perkara yang dihadapi Dr. Tifa memiliki substansi yang sama dengan kasus yang kini sedang dijalaninya, sehingga putusan sela tersebut layak menjadi preseden hukum. Roy Suryo juga menyampaikan keyakinannya bahwa majelis hakim telah mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan hukum. Ia menilai putusan tersebut merupakan petunjuk bahwa proses peradilan masih berjalan sesuai koridor yang semestinya. Menurut Roy Suryo, apabila asas kesetaraan di depan hukum diterapkan secara konsisten, maka argumentasi hukum yang diterima dalam perkara Dr. Tifa semestinya juga dapat dipertimbangkan dalam perkara yang menjerat dirinya. Ia berharap majelis hakim memeriksa perkara secara objektif berdasarkan fakta persidangan, bukan tekanan dari pihak manapun. Sementara itu, perkara Roy Suryo masih terus bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ia didakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik dan fitnah yang berkaitan dengan tudingan mengenai ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Berkas perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa memang diproses secara terpisah, namun ditangani oleh susunan majelis hakim yang sama. Putusan sela terhadap Dr. Tifa memunculkan perhatian publik karena berpotensi memengaruhi dinamika persidangan perkara lain yang memiliki pokok persoalan serupa. Meski demikian, secara hukum setiap perkara tetap diperiksa secara independen berdasarkan alat bukti, dakwaan, dan fakta yang terungkap di persidangan. Perkembangan ini membuat jalannya persidangan Roy Suryo semakin dinantikan. Tim kuasa hukumnya diperkirakan akan memanfaatkan pertimbangan hukum dalam putusan sela Dr. Tifa sebagai bagian dari argumentasi pembelaan pada sidang berikutnya. Di sisi lain, proses hukum terhadap seluruh terdakwa dalam perkara dugaan pencemaran nama baik terkait isu ijazah Jokowi masih akan berlanjut hingga majelis hakim menjatuhkan putusan akhir. Publik pun menunggu bagaimana pengadilan menilai konstruksi hukum dalam masing-masing perkara. Dengan diterimanya eksepsi Dr. Tifa, perhatian kini tertuju pada langkah majelis hakim dalam memeriksa perkara Roy Suryo. Apakah putusan sela tersebut akan menjadi pijakan hukum yang relevan? Ataukah setiap perkara akan diputus berdasarkan karakteristiknya masing-masing, akan terjawab dalam rangkaian persidangan selanjutnya. Pertama-tama, saya selaku pribadi dan atas nama teman-teman semua mengaturkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa hari ini Kamis 23 Juli 2026 ya, Allah telah memberikan jalan terang. Allah telah memberikan langkah yang sangat bagus dan memberikan petunjuk bagi hakim dan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan semua perangkatnya untuk memutuskan yang paling baik. Putusan sela bagi sahabat saya Dr. Tifauzia Tiasuma luar biasa. Allahu Akbar. Yang kedua, saya mengaturkan selamat kepada tim hukum Dr. Tifa, luar biasa. Tim pembela Dr. Tifa ini sangat luar biasa. Ya, di bawah Pak Akatiri, Pak Wirawan Adnan, Pak Lutfi dan semuanya ya. Ini perjuangan Anda itu luar biasa. Jadi inilah adalah perjuangan yang benar-benar berdasarkan ilmiah, berdasarkan ilmu hukum dan itu tidak terbantahkan sampai dengan hari. Meskipun awalnya tentang soalnya kompetisi relatif itu ditolak, tapi itu tidak mau. Yang paling penting dagingnya ini. Jadi ini perkaranya berhenti. Yang ketiga, perkara ini adalah gugatannya sama dengan yang saya terima, ya. Jalannya juga sama, dakwaannya juga sama, sehingga nonton di Projo DKK, ya, dan kawan-kawan. Sehingga insya Allah, kalau memang hukum itu lurus, ya, ini tidak hanya menjadi presiden, tapi menjadi jurisprudensi. Jadi putusan dari Dr. Tifauzia Tiasuma ini akan kemudian nanti harus berlaku juga untuk kemudian kasus saya. Meskipun saya tetap harus menjalani persidangan dulu, kemudian kita masukkan gugatan yang sama. Dan terakhir, saya sangat mendukung upaya Dr. Tifa selama ini. Teruskan dok perjuangannya. Dr. Tifa adalah ilmuwan muda yang luar biasa dan
beliau akan membedah otak. Saya makanya pakai kaos ini. Ini Dr. Tifa dengan analisis geopolitikanya. Ya, Tiap gitu. pagi ganti kaos. Iya. Jadi Dr. Tifa tetap akan terus berjuang. Saya juga terus berjuang. Terima kasih juga untuk semua teman lawyer yang mungkin sekarang sudah tidak membersamai lagi juga ya untuk tim yang lain. Insya Allah kita tetap berjuang bersama dan untuk 3 sahabat kita ya. Mas Faris Al-Fadila, Rustam Afeni dan Bu Kurnia, kami tetap membersamai Anda semua. Ya, Allahu Akbar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Hasil investigasi kami selama setahun ini terkait dengan 709 dokumen, ya. Dan kemudian juga kami juga mendapatkan sebuah kekuatan juga ya, penguatan ya, bahwa ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak, ya. Ada sebuah bukti yang tidak bisa ditolak bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada lulus tahun 1985 itu harus memiliki dokumen seperti ini, ya, yaitu transkrip nilai lengkap, ya, SKS berjumlah 161, ya, kemudian transkrip nilai tersebut ditandatangani secara lengkap oleh dekan, oleh pembantu dekan 1. Ini adalah bukti yang tidak bisa dibantah. Dan apabila ya, dan ini adalah bocoran dari sebagian 709 dokumen. Ya, 709 dokumen ada transkrip nilai ya yang tidak sesuai dengan transkrip nilai asli ini. Dan ini sulit sekali akan dipertahankan ya. Jadi inilah yang sudah salah satunya sudah kami persiapkan. Dan satu lagi, kami juga sudah mendapatkan bukti yang jelas tidak bisa dibantah ya, bahwa sarjana kehutanan Universitas Gadjah Mada yang lulus tahun 1985 ya tidak usah harus melihat apapun artefak yang ada pada ijazah, cukup melihat satu saja artefak yang tidak bisa dibantah, yaitu bahwa ijazah sarjana kehutanan UGM tahun 1985 itu 1985 itu materinya warnanya merah, ya, materinya merah dengan nilai Rp500 dan bukan hijau, ya, nilainya 100. Ijazah yang menggunakan materi hijau dengan nilai Rp100 itu adalah ijazah sarjana muda, ya.